Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di Ati Kep Channel. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang abortus atau keguguran. Monggo Mbak Evi. Iya. Gimana pengalamannya? Iya, saya dulu tuh pernah melihat berita di televisi gitu. Ada seorang ibu yang ketahuan membuang bayinya, ceritanya begitu. Setelah ditanya, dia bilang dia nggak tahu kalau dia tuh hamil. Karena dia merasa setiap bulan tetap keluar darahnya, tetap kayak menstruasi, Flek-flek gitu ya. gitu. Terus suatu hari ketika dia ke kamar mandi, tiba-tiba brojol gitu bayi gitu. Nah, dia posisinya bayinya sudah meninggal menurut dia. Nah, kayak gitu tuh bisa terjadi nggak sih Bu? Kok kayak nggak tahu hamil, kok aneh sekali gitu. Setiap bulan mens juga pengakuannya. Pengakuannya. Oke, kita akan membahas tentang abortus. Nggih. Jadi begini Mbak Evi, abortus itu kan keluarnya buah kehamilan ya di luar kandungan. Jadi kehamilan itu dikeluarkan sebelum waktu harusnya dia lahir. Jadi ini batasannya kalau abortus itu sampai 22 minggu ya. Jadi 0 sampai 22 minggu. Kalau lebih dari itu sudah beda lagi gitu ya. Ya. Dan abortus itu sebenarnya gini, abortus itu bisa ada yang disengaja. Jadi memang dia ingin dikeluarkan, itu abortus provocatus criminalis. Ya. Itu digugurkan dan sebagainya itu. Loh, apakah abortus itu diperbolehkan? Diperbolehkan bila itu abortus medisinalis. Maksudnya medisinalis itu memang kalau dipertahankan membahayakan ibu dan janinnya. Jadi harus dikeluarkan. Makanya istilahnya medisinalis. Itu yang mengeluarkan itu harus medis, yaitu dokter spesialis obstetri ginekologi. Itu. Ya. Boleh Nah, tanya? iya. Saya dengar kalau misalnya kasusnya seorang gadis diperkosa gitu, ketika dia tidak menginginkan bayinya tuh boleh diaborsi juga. Nah, itu kasus ya. Kan itu kalau memang dipertahankan itu nanti bagaimana gitu ya. Nah, itu pertimbangan medis, Mbak. Ya, pertimbangan medis. Ada yang memperbolehkan karena itu kondisi darurat seperti itu, ada yang tidak. Jadi nanti keputusan tetap di tangan tim medis. Makanya kalau sudah tahu gitu, cepat harus dibawa ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan pemecahan masalah itu ya. Itu ya. Nggih. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi yang keguguran ya. Jadi keguguran itu bermacam-macam. Kalau tadi gejalanya itu flek-flek saja, jadi pertama ibu itu mengeluh telat, ya, datang bulan terlambat. Yang di bawah 20 minggu tadi ya, 20 minggu, 22, sekarang ada teori sampai 24 minggu. Oke lah, ya. Kemudian keluar darah lewat kemaluan. Nah, ini disertai mules ya, mules di perut. Kadang sampai kram di perut, ya. Nah, kalau itu darahnya sedikit, flek-flek gitu, agak kehitaman, tapi fleknya itu hari ini flek, besok flek, itu hati-hati. Istilahnya ada abortus iminen, jadi masih mengancam, belum terjadi pelepasan hasil konsepsi, belum terjadi. Jadi itu masih mengancam, itu flek-flek saja. Kalau itu cepat dibawa ke fasilitas kesehatan, ibu diistirahatkan. Tidak boleh aktivitas untuk mempertahankan ini ya. Kemudian sama dokter diberikan obat-obat untuk bisa mempertahankan. Kalau berikutnya itu tidak terjadi pengeluaran darah pervaginam tadi nggak terjadi, maka masih aman. Makanya biasanya dilakukan USG Mbak Evi, di USG. Kalau itu datang ke Bu Bidan pasti
dirujuk ke rumah sakit supaya dia bisa bed rest, bisa istirahat, tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu, kemudian diperbaiki KU-nya dulu, keadaan umumnya dulu. Jadi itu abortus yang iminen, masih mengancam. Jadi kalau di USG masih bisa dipertahankan. Ya, belum ada pembukaan gitu Mbak Evi. Itu abortus iminen, dan abortus iminen ini masih bisa dipertahankan asal cepat dibawa ke fasilitas. Itu merupakan tanda bahaya ibu hamil. Makanya ibu hamil kalau ada pengeluaran darah lewat kemaluan selama dia hamil harus cepat datang ke fasilitas kesehatan. Ya, itu tadi abortus yang iminen. Nah, kalau misalkan pasiennya tadi datang itu sudah terlambat datang bulan, ya, kemudian kram, ya, perutnya mules sakit gitu, keluar darah banyak, itu bisa dinamakan abortus insipient. Jadi itu memang sedang berlangsung. Nah, kalau seperti itu harus cepat dibawa ke kesehatan, fasilitas kesehatan, ke rumah sakit. Jangan ke ini lagi, ke BPM lagi atau ke bidan lagi, karena bidan nanti di situ akan dirujuk lagi. Tambah panjang kan nanti. Iya. Jadi kalau sudah tahu gitu pasti Bu Bidan memberikan tanda-tanda atau deteksi dini tanda bahaya kehamilan. Salah satunya itu tanda bahaya. Bawa cepat ke rumah sakit supaya bisa cepat ditangani. Kan kadang itu sampai shock gitu Mbak Evi, nggak sadar ya. Makanya cepat aja dibawa karena darah yang keluar banyak. Itu bisa incomplete atau sedang berlanjut itu insipient. Itu dikiret nanti sama dokternya, dikiret, dibersihkan, kemudian kondisinya diperbaiki. Itu ya. Ada lagi abortus yang namanya misabortion. Jadi abortus yang tertahan di dalam, Mbak. Ada ya. Gimana Nah, ya gini. Jadi ibunya terlambat datang bulan juga. Kemudian ada keluar darah juga, keluar darah, perutnya mules-mules. Itu biasanya 16 minggu apa ya. Ya. Sampai bisa 20 minggu. Nah, ini tidak ada ini ya. Harusnya itu dia kedut-kedut ya kalau ya itu DJJ sebenarnya, denyut jantung janin. Kalau diperiksa itu bisa terdengar, ini tidak ada. Jadi dia itu sudah istilahnya sudah tidak hidup gitu ya, ditahan di dalam perut itu. Nah itu ya bahaya Mbak Evi. Itu sampai terjadi kalau dibiarkan gangguan pembekuan darah apa ya. Makanya kalau ibu hamil itu betul-betul harus memperhatikan kondisinya, kapan dia harus merasakan gerak anaknya itu ya. Itu namanya misabortion, dan bahayanya juga banyak kalau tidak diatasi ya. Jadi tertahan di dalam, itu bahaya. Oke, ada juga abortus habitualis. Abortus habitualis itu seorang ibu hamil, dia hamil tuh keguguran pertama, berikutnya keguguran lagi, berikutnya keguguran lagi. Dikatakan abortus habitualis bila ibu hamil itu terjadi abortusnya atau kegugurannya tuh 3 kali berturut-turut Mbak Evi. Jadi sampai hamil ketiga dia tuh nggak bisa mempertahankan kehamilannya. Kalau orang bilang itu kandungannya lemah, itu betul atau enggak sih? Ya itu kan kalau orang awam, kandungannya lemah mungkin ya. Jadi gini, kalau pertama sudah abortus, itu tuh kita cari penyebabnya apa dia sampai terjadi keguguran. Karena intinya kan gini, janin yang ada di dalam kandungan itu dia akan tetap hidup apabila dia nyaman di dalam, tidak ada gangguan apa-apa kan gitu ya. Betul, tapi betul. Kalau ada faktor-faktor tadi stres, kemudian ada yang mungkin ada kelainan-kelainan, ada penyakit. Contohnya kalau abortus habitualis sering itu toksoplasmosis. Pernah dengar ya? Yang kucing-kucing Iya, dari kucing, ditularkan dari kucing, toksoplasmosis. Jadi ada TORS itu, toksoplasmosis megalovirus ya. Kemudian ada rubella, ada singkatan TORS itu ya. Nah,
di situ kalau sudah 2 kali abortus, 3 kali harus dicari penyebabnya, Mbak. Kan dia harus bisa mau hamil ya. Ini anak mahal kan istilahnya gitu ya. Makanya harus ditangani oleh spesialis juga, dicari penyebabnya. Kalau apa dicari torsnya atau gangguan yang di dalam atau ada resus, ada apa, itu kadang ada antara sperma dengan telurnya nggak kompromi gitu, ada, makanya itu ahlinya. Saya pernah dengar ada anak artis yang gitu lahirnya dia butuh apa? Karena resusnya itu makanya kalau sudah ada tahu gitu-gitu cepet aja datang ke fasilitas kesehatan biar ditangani oleh ahlinya. Itu dicari itu ya. Ada pertanyaan lagi tentang keguguran. Iya, boleh tanya lagi. Saya nggak tahu ini masuk ke keguguran atau enggak. Saya pernah dengar istilah namanya stillborn. Oh iya, itu jadi bayinya tidak terbentuk gitu, ada juga ya. Bayinya tidak terbentuk. Nah itu ya kadang ada flek-flek, Mbak. Ada flek-flek, makanya kalau hamil sampai keluar darah walaupun sedikit harus ke fasilitas kesehatan supaya dicari penyebabnya gitu. Ada itu nanti di USG sama ahli spesialis kandungan tahu dia ini jadi atau enggak gitu ya. Kalau bayi yang sudah besar, maksudnya sudah mau lahir tapi dia meninggal di dalam, itu termasuk abortus? Bukan. Nanti ada pembahasan lain. Iya. Ini masih perdarahan tapi hamil muda. Iya, itu ada pertanyaan lagi tentang abortus. Sudah. Oke, pemirsa, demikian tadi bahasan kita kupas tuntas tentang abortus atau sering disebut masyarakat keguguran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun. Jangan lupa gabung di Atik Channel.